Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SMA Negeri 11 Inrikang. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Oke, langsung saja. Nomor 1. Tentukan hasil pengukuran dari, perhatikan bagian A merupakan jangka sorong, B juga merupakan jangka sorong. Oke. Untuk bagian A, rumus untuk menentukan jangka sorong, AP sama dengan SU tambah SN kali 0,01. Nah, sekarang kita menentukan atau kita membaca berapa nilai SU. Oke, perhatikan untuk gambar A. Jangka sorong itu memiliki dua skala. Skala atas dinamakan SU atau skala utama. Sedangkan skala bawah dinamakan SN atau skala nonius. Nah, di rumus ada SU, ada SN. Kita menentukan dulu nilai SU. SU adalah skala atas yang dibaca sebelum skala nolnya nonius. Jadi sebelum skala nolnya nonius. Ini sebelah bawah kita lihat sebelum skala nol nonius, berarti yang diambil adalah yang ini. Atau sebelum skala nonius yang paling dekat. Ini kamu semua sebelum skala nonius, tapi diambil yang paling dekat. Yang paling dekat adalah yang dilingkari. Yang ini. Nah, sekarang kita baca berapa nilai skala yang dilingkari. Di sini ada angka 2, kedua. Tapi bukan dia yang paling dekat. Kita hitung 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Jadi yang dilingkari itu 2,7, berarti SU sama dengan 2,7. Selanjutnya kita baca SN. SN itu nilai skala bawah yang lurus dengan skala sebelah atas atau skala utama. Perhatikan, apakah ini lurus dengan di atas? Tidak. Yang lurus, perhatikan semuanya lurus. Pertama tidak, kedua tidak, ketiga tidak, empat tidak, lima. Oke, yang ini yang lurus. Nah, lurus dengan skala atas yang ini. Jadi yang diambil adalah yang dilingkari ini. Kita hitung. Sini 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5, berarti yang ini 6. Oke, jadi skala noniusnya sama dengan 6. Jadi SN-nya sama dengan 6. Tinggal kita masukkan di rumus. SU sudah ada, yaitu 2,7. Berarti kita masukkan 2,7. Tambah SN juga sudah ada, yaitu 6. Berarti 6 dikali 0,01 tetap, yaitu NST-nya 0,01. Perkalian lebih kuat daripada penjumlahan, atau perkalian lebih dulu dikerjakan daripada penjumlahan. Oke. Jadi kita kerja dulu yang dalam kurung. 6 kali 0,01. Jadi 2,7 kita tulis dulu. Tambah. Oke, 6 kali 0,01 tinggal kita kalikan 6 kali 1. Dan kita kalikan 6 kali 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Sekarang kita perhatikan. 6 tidak memiliki angka di belakang koma. Sedangkan 0,01 memiliki dua angka di belakang koma. Jadi harus menjadi dua angka di belakang koma, atau 0 angka di belakang koma ditambah 0,01 dua angka di belakang koma. 0 tambah 2 angka di belakang koma menjadi 2 angka di belakang koma. Dengan cara meminjam 0. Misalnya kita pinjam 1 0. 0. 0,6. Oke, 0,6 baru 1 angka di belakang koma. Sedangkan 0,01 dikali 6 hasilnya 2 angka di belakang koma. Oke, kita pinjam lagi 1 0. 0. 0,06. Oke, sudah 2 angka di belakang koma. Oke. Jadi tinggal kita jumlahkan. Cara menjumlahkan bilangan desimal atau bilangan koma,
Itu komanya harus sejajar, berarti 2,7 tambah 0,06. Tinggal jumlahkan. 6 tidak ada lurusnya, karena di atas tidak ada angka, berarti 6 tinggal diturunkan. 7 tambah 0 sama dengan 7. Jadi ini dijumlahkan. Koma sejajar ditulis. 2 tambah 0 2. Berarti hasilnya 2,76. 2,76. Untuk jangka sorong satuannya sentimeter. Oke, itu jawaban untuk bagian A. Selanjutnya untuk bagian B. Bagian B juga merupakan jangka sorong. Jadi rumusnya hasil pengukuran HP sama dengan SU seperti yang pertama, SU tambah SN kali 0,01. Oke, perhatikan bagian B. Di atas merupakan skala utama, sedangkan yang di bawah itu skala nonius. Lihat, kita baca skala utama. Skala utama itu adalah skala atas sebelum 0, skala nonius. Oke, berarti sebelum 0 berarti yang ini. Nah, sekarang berapa dia? Di sini ada angka, di belakangnya dekatnya ada angka 8. Berarti yang diingkari itu 8,1. Berarti SU sama dengan 8,1. Selanjutnya SN. SN itu adalah skala yang bawah. Nah, yang mana yang diambil adalah skala yang lurus dengan skala atas. Jadi kan yang lurus itu untuk ini tidak lurus, ini juga ini hampir lurus, tapi yang paling lurus itu adalah skala yang kedua yang ini. Skala yang kedua, yang ini. Dia lurus, paling lurus dengan skala atas. Oke, jadi yang diambil itu adalah skala yang dilingkari yang di bawah. Berarti di sini 0, 1, 2. Berarti SN-nya sama dengan 2. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. HP sama dengan SU sudah ada, yaitu 8,1 tambah SN juga sudah ada, yaitu 2 kali 0,01. Jadi HP sama dengan, sebagaimana diketahui, perkalian lebih dulu dikerjakan daripada penjumlahan. Jadi 2 kali 0,01 lebih dulu dikerja. Caranya tinggal kita kalikan 2 kali 1. Oke, sebelumnya kita tulis dulu 8,1 tambah 2 kali 0,01. Tinggal kita kalikan 2 kali 1 2. Selanjutnya 2 tidak memiliki angka di belakang koma, berarti 0 komanya, sedangkan 0,01 memiliki 2 angka di belakang koma. Jadi totalnya 2 angka di belakang koma. Caranya memberikan koma, kita pinjam 0 di depan 2. Oke, kita pinjam 1 0. 0,2 baru 1 angka di belakang koma. Kita harus jadikan 2 angka di belakang koma, karena 2 dikali 0,01 totalnya menjadi 2 angka di belakang koma. Kita pinjam lagi 1 0. Kita pakai koma, pasang koma. 0,02. Oke, sudah 2 angka di belakang koma. Tinggal kita jumlahkan. Sama seperti tadi, penjumlahan komanya harus sejajar. 8,1 tambah 0,02. Oke, tinggal kita jumlahkan. 2 tidak ada di atasnya, berarti tinggal diturunkan 2. 1 tambah 0 1. Koma, lihat koma harus ditulis sejajar. 8 tambah 0 8. Jadi hasilnya 8,1 ditambah 0,02 yaitu 8,12. Satuan jangka sorong sentimeter. Oke, itulah jawaban untuk bagian B. Nomor 2, tentukan hasil pengukuran dari. Oke, perhatikan berdasarkan gambar A dan B. Ini merupakan mikrometer sekrup. Oke, untuk bagian A. Untuk bagian A, seperti kita ketahui, untuk bagian A gambarnya mikrometer sekrup. Jadi rumusnya HP hasil pengukuran sama dengan SU
tambah SN kali 0,01. Oke. Dan gambar A, mikrometer sekrup itu memiliki dua skala. Skala mendatar itu namanya SU, skala utama. Sedangkan skala vertikal itu namanya SN atau skala Nonius. Selanjutnya kita baca skala utama. Skala utama itu diambil skala mendatar yang paling dekat dengan skala vertikal yang paling dekat. Jadi kita ambil skala mendatar yang paling dekat dengan skala vertikal. Jadi yang paling dekat yang ini. Nah, sekarang berapa nilai skala yang dilingkari? Perhatikan angka yang terdekat. Angka yang terdekat itu 6. Nah, skala yang sebelah bawah itu dia bernilai 0,5 karena di atasnya 6 berarti di bawahnya 6,5. Jadi SU sama dengan 6,5. Selanjutnya kita membaca nilai SN. Oke, nilai SN itu yang vertikal. SN sama dengan, untuk nilai SN kita ambil skala vertikal yang lurus dengan garis tengah skala mendatar yang lurus. Oke, berarti yang lurus yang ini. Di bawah 35. Yang lurus. Berarti di bawah 35 adalah 34. Oke. Jadi skala Nonius yang diambil itu di bawahnya 35 yaitu 34. Jadi SN-nya sama dengan 34. Oke. Tinggal kita masukkan di rumus. Jadi HP sama dengan SU. SU sudah ada itu 6,5. 6,5 tambah dalam kurung SN. SN sudah ada yaitu 34. 34 kali 0,01. Oke. Sama dengan, oke, diketahui bahwa perkalian lebih dulu dikerja daripada penjumlahan. Jadi 6,5 kita tulis dulu tambah 34 kali 0,01. Oke, tinggal kita kalikan 34 kali 1. 34 kali 1 sama dengan 34. Sekarang kita tentukan jumlah komanya. 34 tidak ada komanya, 0,01 ada 2 koma, berarti totalnya 2 angka di belakang koma. Oke, kalau kita pasang 3,4 itu baru 1 angka di belakang koma. Jadi caranya kita pinjam 0 di depan, harus 0 harus di depannya angka, kedua angka. Berarti kita pinjam 0 baru kita pasang di belakang 0 komanya. 0,34 sudah 2 angka di belakang koma. Oke, karena sudah 2 angka di belakang koma tinggal kita jumlahkan. 6,5 ditambah 0,34 seperti tadi, koma penjumlahan itu penjumlahan desimal, komanya harus sejajar. 6,5 ditambah 0,34. Oke, perhatikan 4 tidak ada lurusnya di atas, tidak ada angka di atasnya, berarti tinggal diturunkan 4. Sedangkan 5 tambah 3 8, koma harus sejajar, tinggal kita tulis koma. 6 lurus dengan 0, berarti 6 tambah 0 sama dengan 6. Jadi jawabannya 6,84. Untuk mikrometer sekrup satuannya milimeter. Oke, itu jawaban untuk bagian A. Selanjutnya bagian B. Jadi sama aja mikrometer sekrup, rumusnya hasil pengukuran sama dengan SU tambah dalam kurung SN kali 0,01. Oke, perhatikan gambar bagian B. Jadi yang sebelah mendatar itu adalah skala utama, sedangkan yang vertikal itu skala Nonius. Pertama kita baca skala mendatar atau skala utama. Skala utama adalah skala yang paling dekat dengan skala vertikal. Yang paling dekat dengan skala vertikal berarti yang sebelah bawah. Oke, lihat di atasnya ada angka 7, sebelah bawah itu 0,5, berarti SU-nya sama dengan 7,5. Kemudian kita baca skala Nonius atau skala vertikal. Skala vertikal diambil itu adalah skala yang lurus dengan garis mendatar yang ini. Oke, jadi yang lurus adalah
sebelumnya 20. Jadi Sn adalah angka di bawah 20 itu, karena yang diambil itu sebelum 20, angka di bawah 20 yaitu 19. Oke. Atau bisa dihitung, di sini ada 15, 16, 17, 18, 19. Tinggal kita masukkan ke rumus HP sama dengan SO. SO sudah ada yaitu 7,5. 7,5 tambah SN sudah ada yaitu 19. Oke, dalam kurung 19 kali 0,01. Oke, lebih dahulu dikerjakan perkalian, berarti kita tulis dulu 7,5 tambah, oke, 19 kali 0,01, tinggal kita kalikan 19 kali 1. 19 kali 1 sama dengan 19. Sekarang 19 tidak ada angka di belakang koma, 0,01 dua angka di belakang koma. Jadi kalau ditotalkan atau dijumlahkan, dua angka di belakang koma ditambah tidak ada angka di belakang koma menjadi dua angka di belakang koma. Misalnya kita pakai 1,9 baru satu angka di belakang koma. Jadi caranya kita pinjam 0. Kita pasang koma di belakang 0. 0,19 sudah dua angka di belakang koma. Oke, jadi tinggal kita jumlahkan. Seperti biasanya, koma harus sejajar. 7,5 ditambah 0, koma harus sejajar 0,19. Oke. Perhatikan angka 9 tidak memiliki angka di atasnya, berarti tinggal ditulis, diturunkan. 5 tambah 1 sama dengan 6. Oke, koma harus lurus. 7 tambah 0, 7. Jadi 7,5 tambah 0,19 sama dengan 7,69. Satuannya micrometer sekrup yaitu milimeter. Itulah jawaban untuk bagian B. Nomor 3. Tentukan hasil pengukuran dari. Oke, berdasarkan gambar A dan B ini merupakan neraca Auhaus. Oke. Untuk bagian A, hasil pengukuran HP sama dengan, untuk neraca Auhaus rumusnya lengan 1 tambah lengan 2 tambah lengan 3. Perhatikan gambar A. Ini sebagai lengan 1, yang di tengah lengan, yang di atas tadi lengan 1, yang di tengah lengan 2, yang di bawah lengan 3. Sekarang bagaimana cara membaca lengannya atau nilai dari tiap lengan? Untuk membaca nilai dari tiap lengan, tinggal kita perhatikan cincin, angka berapa yang ditunjuk oleh setiap cincin. Untuk cincin pertama, untuk lengan pertama, cincinnya menunjuk angka 200, berarti L1 sama dengan 200. Oke, perhatikan. Untuk cincin kedua atau lengan kedua, dia menunjukkan angka 40, berarti L2 sama dengan 40. Sedangkan untuk lengan ketiga, cincinnya menunjukkan angka 8, berarti cincinnya menunjukkan angka 8, berarti L3 sama dengan 8. Oke, tinggal kita masukkan nilainya di rumus. L1 sudah ada yaitu 200 tambah L2 sudah ada yaitu 40 tambah L3 sudah ada itu 8. 200 tambah 40 tambah 8 sama dengan 248. Satuan dari neraca Auhaus yaitu gram. Oke. Selanjutnya bagian B. Perhatikan gambar bagian B. Oke, sama seperti tadi, paling atas itu lengan 1, yang di tengah lengan 2, sedangkan yang bawah itu lengan 3. Untuk lengan 1 kita perhatikan, lengan 1 yang ditunjuk oleh cincin adalah angka 150, berarti L1 sama dengan 150. Sedangkan untuk lengan 2 yang ditunjuk oleh cincin adalah angka 20, berarti L2 sama dengan 20. Untuk lengan 3 atau lengan paling bawah yang ditunjuk oleh cincin adalah angka 3, berarti L3 sama dengan 3. Jadi rumus neraca Auhaus yaitu HP sama dengan L1 tambah L2 tambah L3. Oke, HP sama dengan, kita masukkan nilainya. L1 sudah ada yaitu 150 tambah
L2 sudah ada yaitu 20. Tambah L3 sudah ada yaitu 3. Jadi HP sama dengan 150 tambah 20 tambah 3 sama dengan 173. Satuan dari neraca aus adalah gram. Itulah jawaban untuk bagian B nomor 3. Nomor 4. Tentukan hasil pengukuran dari. Oke, perhatikan gambar A. Gambar A itu dia bersatuan ampere, berarti gambar A itu ampere meter. Sedangkan bagian B itu bersatuan volt, berarti bagian B itu voltmeter. Oke, kita jawab bagian A. Untuk ampere meter, hasil pengukuran HP sama dengan PS. Apa itu PS? Penunjukan skala per JS. Apa itu JS? Jumlah skala. Kali BU. Apa itu BU? Batas ukur. Oke. Jadi HP sama dengan, perhatikan, PS itu yang ditunjukkan oleh jarum. Yang ditunjukkan oleh jarum adalah skala sebelum angka 10. Oke. Skala sebelum angka 10 itu berarti skala ke 9. Jadi PS sama dengan 9. Kemudian JS itu jumlah seluruh skala dari 0 sampai skala terakhir. Dari 0 sampai angka 25 itu ada 25 skala, berarti jumlah skala JS sama dengan 25. Kemudian BU, batas ukur. Batas ukur adalah nilai ampere. Nilai ampere ini ada 2, tapi yang terhubung dengan kabel. Jadi yang terhubung dengan kabel itu adalah yang 5 ampere. Kabelnya ini yang terhubung dengan kabel. Berarti batas ukur BU sama dengan 5 ampere. Oke, tinggal kita masukkan di rumus. HP sama dengan PS. PS sudah ada yaitu 9 per JS sudah ada yaitu 25 kali BU juga sudah ada itu 5. Oke, perhatikan cara menyelesaikan. Ketika ada perkalian pembagian, kita utamakan menyelesaikan pembagian supaya angkanya mengecil. Perhatikan, di atas ada angka 5, di bawah ada angka 25. Masing-masing kita bagi 5. 5 bagi 5 sisa 1. 25 bagi 5 sisa 5. Oke, jadi tinggal 9 kali 1, 9 bagi 5, berarti 9 per 5. Sekarang 9 dibagi 5, apapun yang dibagi 5 langsung dikalikan dengan 2 dibagi 10. Saya ulang, apapun yang dibagi 5 langsung dikalikan 2 dibagi 10. Oke, 9 bagi 5 berarti 9 dikali 2. 9 kali 2 sama dengan 18. Setelah dikali 2 langsung dibagi 10. 18 bagi 10 sama dengan 1,8. Jadi untuk bagian A 1,8, karena dia ampere meter berarti 1,8 ampere. Selanjutnya untuk bagian B. Bagian B dia adalah voltmeter, berarti rumusnya sama. HP sama dengan PS penunjukan skala per JS jumlah skala kali batas ukur BU. Perhatikan untuk gambar bagian B yang ditunjuk oleh jarum yaitu skala dari angka 4. Skala keberapa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti angka 4 itu adalah skala ke 8. Berarti penunjukan skala PS sama dengan 8. Kemudian JS itu jumlah skala. Dari 0 ke angka 5 ada berapa skala? Ada 10. Berarti jumlah skala sama dengan 10. Oke, dari mana angka 10? Itu jumlah skala. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 skala. Oke, batas ukur. Batas ukur adalah skala adalah angka volt. Di sini angka volt cuma 2, yaitu 0. 0 tidak mungkin diambil karena itu adalah negatif. Jadi yang diambil itu adalah yang 10. Jadi batas ukurnya sama dengan 10. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus. HP sama dengan PS. PS ada yang ditunjuk adalah skala yang ditunjuk, penunjukan skala adalah yang
skala ke 8 per JS jumlah skala keseluruhan adalah 10 kali BU batas ukur 10. Oke. Jadi ingat perkalian dengan pembagian sama kuat, jadi kita kerjakan dulu pembagian supaya angkanya mengecil. Di bawah ada angka 10, di atas ada angka 10, masing-masing dibagi 10 habis. Jadi sisa di atas sisa 1, di bawah juga sisa 1. 8 kali 1 8 bagi 1 8. Jadi nilainya sama dengan, karena dia voltmeter berarti 8 volt. Itulah jawaban untuk nomor 4 bagian B.